Raden. Henti! Gerak! 3 langkah ke depan. Jalan! Hadap kanan, hadap kiri. Gerak! Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta. Tuhanan Yang Maha Esa. 2. Jenderal Sudirman, tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak Knight of Sondor pemerintah. TNI akan berjuang terus. 2. Oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Ketika peringatan Hari Sumpah Pemuda kemarin, teman-teman mahasiswa dari berbagai daerah yang belajar di Jawa Tengah ngumpul jadi satu di asrama mahasiswa Aceh. Mereka mengadakan upacara bendera sederhana dan mengundang saya untuk menjadi salah satu peserta. Asrama mahasiswa itu diberi nama seorang pahlawan perempuan dari Aceh, Pok Cut Merah Intan. Setelah ngobrol dengan para mahasiswa dari Aceh itu, saya langsung kepikiran. Kira-kira bagaimana jika pada Hari Pahlawan pada tanggal 10 November kelak, dan hari ini kita berada di sini, kita ziarah dan bersih-bersih makam beliau yang ada di Blora. Dan mereka semuanya setuju. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin sore kita sudah ziarah dan membersihkan makam beliau. Di hari-hari biasa, saudara kita di desa Temurejo Blora lah yang merawat makam beliau. Orang-orang di kampung itu biasa memanggil Pok Cut Merah dengan panggilan Mbah Cut. Meski tidak ada sanak turunan Mbah Cut di sana, sebelum meninggal beliau berwasiat agar jenazahnya tetap dimakamkan di tanah Blora. Namun begitu, beliau tetaplah singa betina dari Aceh. Dimakamkan di tanah manapun, tidak akan pernah melunturkan kebesaran nama dan perjuangan beliau. Sebagaimana yang dialami banyak pahlawan kita. Karena kepahlawanan tidak memandang apa sukunya, apa rasnya, maupun apa agamanya. Selagi berjuang untuk Indonesia Raya, mereka adalah
pahlawan kita. Maka hormat saya setinggi-tingginya pada saudara-saudara kita yang di tanahnya bersemayam jasad para pahlawan yang bukan dari satu sukunya. Hormat saya haturkan pada saudara kita di Makassar yang terus merawat makam Pangeran Diponegoro. Hormat saya juga saya haturkan kepada saudara-saudara kita di Sumedang yang telah memberi penghormatan setinggi-tingginya pada Cut Nyadin. Juga kepada saudara kita di Minahasa yang merawat makamnya Tuanku Imam Bonjol. Bahkan hormat juga patut kita haturkan kepada saudara-saudara kita di Afrika Selatan yang sangat menghormati Syekh Yusuf dari Goa, Sulawesi Selatan. Dan tanggal 10 November ini, Bapak Ibu, saudara sekalian, jadi muara bagi kita untuk melihat lebih luas samudra perjuangan pahlawan bangsa ini. Peristiwa pertempuran Surabaya telah menjadi meeting point ingatan terhadap ribuan pertempuran, terhadap jutaan pahlawan yang gugur demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Saat ini kita yang menikmati rasanya merdeka itu terus dan akan tetap berdiri di atas tulang, di atas darah, di atas sayatan daging, bahkan di atas air mata mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk main-main, apalagi mempermainkan Indonesia. Kita pun yang saat ini menghirup nafas kemerdekaan tetap menjalani sebuah perjuangan, dan perjuangan yang kita lakukan saat ini tidak lebih berat dan tidak lebih ringan dibanding para pahlawan yang sudah berguguran, karena perjuangan tidak untuk dibanding-bandingkan, karena setiap zaman punya tantangan dan persoalannya sendiri. Dan dari tanah Blora ini, di mana sebuah perlawanan budaya pernah dilakukan, ayo kita buktikan bahwa darah dan air mata pejuang yang jatuh ke tanah tidak percuma. Duka dan lara dari ribuan pertempuran pendahulu kita tidak sia-sia. Selamat Hari Pahlawan. Cukuplah keras dan pedihnya perjuangan para pahlawan jadi motivasi kita untuk terus bergerak menciptakan kemakmuran dimanapun kita berada. Apapun profesinya, lakukan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, agar kita tidak dikenang sebagai generasi durhaka terhadap negara yang menyia-nyiakan kesempatan dan tanggung jawab. Karena kita tidak ingin jadi negara yang biasa-biasa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan diistirahatkan. Istirahat. Istirahat. Gerak. Dilanjutkan penyerahan hibah APBD. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Ya, sebenarnya inspirasinya waktu Hari Sumpah Pemuda kemarin ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa. Lalu ada cerita soal pahlawan dari Aceh hingga betina, Mbah Cut terkenalnya di sini. Maka saat itu gagasan itu muncul, ngobrol dengan kawan-kawan mahasiswa, yuk kita bersih-bersih makamnya yuk. Terus kemudian saya konfirmasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati ternyata sudah komunikasi lama pada soal ini. Lalu kita punya ide gagasan, kalau begitu upacaranya di Blora saja gitu ya, dekat makamnya, dan akhirnya kita bisa bersama-sama dengan warga yang ada di sini. Tentu pengalaman ini pasti akan sangat jarang, dan dugaan saya baru pertama kali ada upacara yang ada di tempat ini. Sekaligus untuk mengingatkan semuanya, maka pesan dalam sambutan saya tadi, pahlawan itu nggak pernah menghitung suku, agama, ras, dan dimanapun dia berjuang untuk Republik ini, untuk Indonesia, maka semangatnya itu yang mesti kita jaga. Dan saya dengar dari cerita-cerita bahwa Mbah Cut sendiri pun tidak mau makamnya diboyong. Dia tetap mau ditempatkan di sini, dan ini spirit yang luar biasa. Maka tadi saya katakan
di Ponorogo ya dirawat, di Makassar, begitu kan Cut Nyadin dirawat di Sumedang, dan keindonesiaan kita akan terjaga dengan spirit perjuangan ini. Ya. Pesan-pesan apa Pak untuk Iya, semua generasi punya masanya, punya eranya gitu ya. Maka kita mesti memberikan warna di situ. Maka kalaulah kemudian banyak pesan pahlawan tadi dari pelajar disampaikan, mari kita rawat, mari kita bangun, jangan dijarah, jangan dirampok, jangan dirusak begitu. Itu pesan yang menurut saya ada. Dan menjaga persatuan Indonesia itu begitu pentingnya. Maka ketika Soekarno, Hatta memproklamasikan, maka sejak saat itu sebenarnya bendera Stad itu dipindahkan ke kita dari kolonialisme. Nah, tugas kita ngisi itu. Nah, ngisi itu tantangannya anak-anak sekarang lebih berat. Bagaimana kemudian politik pangan kita mesti berdikari, ya energi, air, begitu ya. Bagaimana tantangan zaman berubah, bagaimana teknologi informasi mempengaruhi segala bidang, dan kemudian banyak yang terjadi gegar budaya. Nah, pada saat keterkejutan itu muncul, rasa-rasanya kita mesti bisa menjadi shock breaker gitu, untuk menahan itu semua dengan caranya masing-masing. Apa caranya? Berkontribusi, berprestasi. Inovasi-inovasi inilah yang mesti kita lakukan agar kita sebagai bangsa mampu berdikari, punya kedaulatan, dan punya kepribadian. Ya. Oke, hah? Lu Rembang mau tekan gini lu? Oke, dipecet. Oke, mau dimulai direk. Mau, berarti direk. Dipecet ya. Oh ya, mulai. Tuh, mulai ya. Dilanjutkan dengan foto bersama. 2, 3. Ya, selamat ya semua ya. Selamat. Foto bersama.